Dan hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman komunitas yang diantaranya dikoordinir oleh Mas Udin, bahwa pagi hari ini kita berada di Desa Kapetakan untuk melaksanakan salah satu misi kita untuk membersihkan TPS liar di Desa Kapetakan. Gimana Mas Udin ceritanya ini? Ya, berdasarkan laporan dari teman-teman komunitas yang ada di sini, Pak. Ya. Ke saya langsung laporan bahwasanya banyak sekali TPS liar di sepanjang jalan ini. Di sepanjang jalan banyak sampah ya. Ini Pak contohnya. Ya, ini yang kita lihat para pemirsa, bagaimana parahnya kondisi sampah liar. Ini gimana ceritanya? Mau diapain? Ya, kita mau sapu bersih semua, Pak. Dibersihkan. Bersihkan semua. Ya. Kalau cerita dibersihkan, kita bersihkan, kemudian masyarakatnya tidak sadar, pemerintahannya tidak menjaga, besok begini lagi Mas Udin. Betul, Pak. Jadi kita harus juga nyambung ya dengan juga pemerintahan desa. Betul. Gitu. Ya. Sehari ini berapa komunitas yang ikut gabung? Ada sekitar 6 komunitas, Pak. Oh, berapa? 6 komunitas. 6 komunitas yang ikut secara sukarela ikut membersihkan sampah liar di Kapetakan. Betul. Ya. Saya sangat berterima kasih. Ya, sama-sama. Inilah bentuk peran lembaga swadaya masyarakat atau komunitas dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Betul. Jadi selain sebagai sosial kontrol juga teman-teman komunitas melakukan action. Betul. Bagaimana mendorong, membantu pemerintah menyelesaikan misi-misinya dalam melayani masyarakat. Ya. Ya, karena kembali lagi Pak, kalau kabupaten ini yang bersih, kita juga ikut senang juga sebagai warganya. Kita sebaiknya mungkin telepon Ibu Kuwu ya, atau Pak Camat deh. Kita coba telepon. Assalamualaikum, Ibu Kuwu. Oh iya, saya Kadis LH. Bu, saya dengan teman-teman komunitas nih di wilayah Kapetakan. Hari ini kita rencananya ingin ikut bersihkan sampah liar di Kapetakan. Ibu ada di mana? Oh, Ibu dekat lokasi juga dengan masyarakat. Oke Bu, saya ke sana Bu kalau gitu Bu dengan teman-teman komunitas Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Kita ke sana. Mereka sudah nunggu Pak Sudin. Mari Pak. Ya. Nah, ini Pak Camat Ibu Kuwu, teman konsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Pak Camat gagah nemen ya. Alhamdulillah. Ibu Kuwu. Mas. Pak Ulis. Sehat Pak Ulis? Sehat Pak. Ya, Pak Camat, ya. Ibu Kuwu, ya. Teman-teman Muspika. Saya tadi dengan Mas Udin dari komunitas melihat lokasi TPS liar di desa Ibu. Kebetulan teman-teman ini berinisiatif Bu. Jadi salah satu peran komunitas atau masuk di dalam kategori LSM, perannya itu selain kontrol sosial juga ikut berperan aktif menyelesaikan masalah pemerintahan, diantaranya masalah sampah. Nah, saya sangat senang teman-teman ini ada 6 komunitas yang hari ini katanya ingin turut serta menyelesaikan sampah di Kapetakan. Ya. Ini sebetulnya bagaimana ceritanya Pak Camat, Bu Kuwu sampai seperti itu? Mulai kapan itu terjadi seperti itu tuh? Ya, sebenarnya kan udah lama ya Pak ya. Kebetulan Bu Kuwu juga dari kemarin sudah nyampaikan Pak. Makanya Bu Kuwu juga ada inisiatif untuk mengumpulkan warga. Hari ini berkumpul di sini itu tujuannya bersihkan. Berarti pas kita bareng-bareng nih. Komunitas semangat. Karena memang kan pembuangan sampah yang liar ini kan memang ini kalau dilihat sih sebelah sana sudah kelihatan ada beberapa titik ya, Pak. Ada beberapa titik. Sehingga yang ini yang memang susah sekali untuk dikontrol. Ketika orang lewat pun sambil membuang sampah. Jadi ini bukan hanya dari warga sini dengan Bu? Semudah itu. Yang lewat. Yang lewat. Hanya yang lewat. Berarti kan harus berpikir juga ke depan nih semua Ibu Kuwu, Pak Camat, masyarakat bagaimana supaya caranya supaya tempat ini tidak dianggap sebagai tempat sampah ya Mas Udin? Iya. Diapakan? Iya. Apakah dibuat taman? Apakah dibuat hal-hal lain yang orang menjadi segan untuk buang sampah? Iya. Ibu hari ini sudah dengan warga kumpul? Iya, kumpul. Ya. Ya kalau begitu saya ingin ketemu dulu dengan teman-teman, dengan warga. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan. Iya. Jadi jangan sampai hari ini kita bersihkan, besok sudah buang lagi di situ. Percuma, kita maksudnya dia akan capek kita semua. Iya, benar. Gimana Bu Kuwu? Mungkin kedepannya mau diapain di sini? Ya. Kemarin juga kan Kalau sudah bisa dibicarakan sih setelah dibersihin, ya nanam apa atau apa itu Pak, biar nggak ada lagi yang buang sampah gitu. Oke, jadi tempat penghijauan lah. Iya. Kita bisa siapkan itu Bu, kita bisa bantu dari LH untuk penanaman itu. Bukan bawa juga Pak kita ya? Ada, sudah ada Mas? Sudah ada Pak, siapin. Alhamdulillah. Ini cocok sekali Pak. Siap. Ayo kita ketemu ke warga dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Camat, Ibu Kuwu dari Polsek. Saya senang banget nih ngelihat warga kompak guyup gitu ya.
Jadi kalau seperti ini sebetulnya masalah apapun gampang kita selesaikan ya. 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 Baik, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pagi ini dengan teman-teman komunitas berkunjung ke Desa Kapetakan. Kebetulan tadi ketemu Pak Camat, Ibu Kuwu dari Polsek, dari Koramil. Ini didasarkan atas laporan masyarakat, ya, bahwa di sini itu ternyata ada tempat pembuangan sampah liar. Kalau disebut sampah liar itu sebetulnya berarti tempatnya bukan untuk membuang sampah. Tapi masyarakat karena tidak sadar, karena memang mungkin males membuang di tempat yang sudah disiapkan, dia Pak Camat, Bu, sehingga seenaknya melempar di jalan. Nah, kalau ini begini terus, Kapetakan ini akan bahaya. Sumber penyakit iya, keindahan terganggu. Keselamatan lalu lintas juga lama-lama akan terganggu. Makanya inisiatif teman-teman komunitas, kemudian buku Pak Camat punya program hari ini ngajak Bapak Ibu sekalian untuk kerja bakti menyelesaikan sampah. Makanya saya hari ini ingin meminta kesadaran, ingin meminta kerjasama semua warga untuk secara ikhlas. Kita beribadahnya hari ini adalah membersihkan sampah liar. Setuju? Setuju. Baik, kalau gitu biar tidak terlalu panas ini, kita akan mulai saja. Kita akan mulai bersihkan sampah liar di Kapetakan. Dipakai bosnya sekarang. Pakai lu. Atang bulan anaknya kata rumah. Ya. Ini untuk kita semua, untuk masyarakat. Ayo kita menuju ke tempat sampahnya Bapak Ibu sekalian. Kita bersihkan. Siap. ada lagi teman-teman yang lain, yang lain. Dari kubu yang lain? Iya. Bagus sekali, Bu. Iya. Itu Coba saya ingin ketemu, Bu. Dipanggil, Bu. Iya, Pak Kubu. Mangga. Assalamualaikum, Pak Kubu. Waalaikumsalam. Gimana, pada sehat? Alhamdulillah. Saya seneng banget lihat Kubu di sini kompak. Alhamdulillah, Pak. Ya, hari ini kita beres-beres di Kapetakan. Siap. Bagaimana di desa Bapak, Pak? Kondisi seperti ini, Pak? Kalau boleh dibilang saya mau angkat bendera putih, Pak. Saya kibarkan. Kok bisa gitu, Pak? Pak, iya, karena penanganannya udah begitu apa gitu loh, Pak. Ada TPS juga? Ada TPS. Tapi sampah liar juga banyak? Wah, sampahnya bagaikan apa gitu, Pak. Oh. Kendali lah. Makanya gini, Pasar, Pak. Ada pasar tradisional di kita tuh. Kalau pasar seharusnya berlangganan dengan kita, Pak. Nah, ini saya bawa teman-teman komunitas banyak. Jadi Bapak bisa komunikasi dengan komunitas, bisa dengan kita juga ngadain gerakan massal seperti ini. Karena ngurusi sampah tuh, Pak, bakal kita baik dari LH, bakal Bapak baik, beli beres-beres, Pak. Kalau masyarakatnya nggak ikut bareng-bareng nggak mungkin selesai. Ya, Pak Kubu ya? Bapak dari Bungko. Gimana kondisi Bungko? Sama aja urusan sampah tuh ya. Bapak dari Kertasura. Bapaknya ini, Pak. Suami saya itu. Oh, iya. Baik, gini Pak, saya sih nyaranin ya. Pertama, masyarakat harus kita didik, kita sadarkan. Ngurangi sampah dulu. Kemudian memilah sampah tertib. Kemudian pemerintah desa bagaimana berkomunikasi dengan Pak Camat, dengan komunitas, bahwa urusan sampah ini kan tiap hari kita hasilkan. Kalau tidak diatasi, keteteran kita, Pak.
Saya minta Pak Camat nanti bisa juga istilahnya ya bagaimana mengkoordinir para kuwu. Program mengatasi sampah ini menjadi program wajib di desa melalui ADD, melalui bantuan. Dan kita dari LH, Pak, siap untuk membantu apa yang mungkin kita bantu. Kebetulan kita masyarakat mengumpulkan mau bersih-bersih, kebetulan ada LH datang. Jadi kita sama-sama bersih-bersih, berikut teman-teman kuwu sekecamatan Kapetakan datang. Jadi kita bersatu gitu, supaya bersih gitu Mas. Ya udah lama sih Pak, cuman kitanya kan nggak tahu ya. Kadang, iya, kadang dari orang lewat buang sampah pada sini gitu Mas. Bukan warga Kapetakan Iya. aja ya, kalau Yang buang sampah ke sini bukan warga kecamatan Kapetakan aja, apalagi ini kebetulan ya ada di Orang lewat, iya. Cirebon Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu. Hari ini kita masyarakat Kapetakan bersih-bersih sampah sampai dengan selesai. Berikut banyak teman-teman kuwu yang datang ikut serta gitu. Saya berterima kasih banyak kepada kuwu-kuwu sekecamatan Kapetakan. Begitupun Pak Camat, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah ya, saya sangat apresiasi kegiatan hari ini di mana masyarakat Desa Kapetakan beserta para kuwu sekecamatan Kapetakan dan juga Dinas LH dan komunitas-komunitas penggiat lingkungan itu berpartisipasi dalam rangka membersihkan semacam TPS liar lah kalau yang di sini disebutkan itu. Memang antara kalau di sebelah sana dilihat itu memang sudah kelihatan perbatasan Indramayu, sehingga di ujung kabupaten ini sangat mudah atau tanpa pengawasan yang ketat masyarakat yang memang ya dalam tanda kutip malas ya membuang sampah begitu saja gitu kan, ya lama-lama numpuk juga dan sangat mengganggu arus lalu lintas. Ini kan jalur utama Pantura dan memang di sebelah kanan kirinya itu sudah penuh dengan tumpukan sampah. Dan melalui kegiatan hari ini saya berharap di titik ini khususnya dan juga mungkin daerah-daerah lain dengan yang tanpa ketertiban itu tidak lagi membuang sampah sembarangan, sehingga penanganan sampah di Kabupaten Cirebon itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, mungkin seperti itu. Harapannya tadi juga sudah dibicarakan dengan buku Kapetakan khususnya dan juga kubu-kubu lain di Kecamatan Kapetakan. Intinya bahwa di tempat ini dan di tempat-tempat lain yang memang ada potensi menjadi tempat pembuangan sampah liar, diharapkan tidak lagi ada kejadian serupa. Artinya kita tanggulangi itu, jangan sampai lagi ada masyarakat yang membuang di sini. Dan khusus kalau yang di sini, mungkin tadi juga sudah dibicarakan, kita tempatkan kontainer dari Dinas LH, kontainer sampah, sehingga nanti yang memang ya kita melayanilah masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah di sini, jangan liar lagi. Buanglah di kontainernya, dan kalau memang nanti sudah penuh, kita segera kontak Dinas LH untuk segera mengangkutnya. Diharapkan tidak lagi terjadi pembuangan sampah liar yang mengganggu khususnya lalu lintas di jalur Pantura ini. Teman-teman semua, sekarang kita berada di kegiatan sapu bersih TPS liar. Kita sekarang berada di Desa Kapetakan. Awal daripada acara ini adalah laporan dari teman-teman komunitas juga kepada kami. Kemudian kami coba kembangkan, kami coba sambungkan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa tempat untuk bisa sama-sama membersihkan area ini. Jadi intinya acara ini tidak cuma di hari kali ini aja. Kita akan terus ke titik yang lain. Yang pasti ada kepedulian dari para pemuda di sini, para pemuda Kabupaten Cirebon untuk bisa membersihkan wilayah Kabupaten Cirebon sendiri. Karena seperti kita tahu, bisa dilihat di sini, ini ada teman-teman dari Saung, Baca Ikan Macaba, dari Babakan, dari Gemapala, Bunga Bangsa, UI Bunga Bangsa, dari Wong Ranggo, dari Kapetakannya juga, dari teman-teman OI juga, dan juga banyak teman-teman lain yang terlibat. Jadi intinya, kami dari generasi pemuda tetap peduli dengan keadaan sampah ataupun jumlah sampah yang ada di berbagai macam wilayah di Kabupaten Cirebon. Ini kebetulan ada teman-teman kita juga dari Gemapala Bunga Bangsa ya, Afif ya? Bunga Bangsa Cirebon. Dari Universitas Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga alasan dari teman-teman Gemapala. Mapala berarti ya? Iya. Ya, maksudnya kita untuk ikut serta di acara ini apa alasannya?
Alasan yang pertama sih, kami sebagai mahasiswa pecinta alam itu sangat prihatin karena melihat kondisi alam di wilayah Cirebon itu sangat kotor dan kumuh. Makanya saya dari Mapala ingin membersihkan sampah dengan ikhlas dan akhir batin. Itu. Serta alasan saya yang paling utama ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya sampah itu merupakan komoditas penghasil rupiah terbanyak selain kerja. Jadi setiap kepingan sampah itu menghasilkan ribuan rupiah, bahkan jutaan. Baik, sekarang saya bersama dengan Mas Api. Mas Api dari mana Mas? Komunitas mana Mas? Komunitas Buang Ranggon, NPO. Dari desa mana Mas? Desa Duku. Oh, desa Duku. Nah nih, pengen tahu juga mungkin ya teman-teman di sini, apa sih alasannya dari teman-teman komunitas Buang Ranggon ini untuk ikut serta di acara Saber TPS Liar ini? Satu, pengen mengedukasikan kepada masyarakat dan peduli terhadap adanya sampah yang sangat banyak sekali di wilayah Kapetakan ini. Dan yang kedua yaitu membangun kesadaran kepada masyarakat tentang bahayanya sampah yang bisa menyemari lingkungan setempat. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, sekarang kita bersama Mas apa namanya? Mas Yu. Mas Yu. Mas Yu dari mana Mas? Dari OI Cirebon. OI Cirebon. Iya. Oh. Nah ini pengen tahu juga sih sebenarnya Mas, apa sih alasannya dari teman-teman OI Cirebon ini untuk bisa bersama-sama kita dalam giat aksi sahabat bersama ini? Seperti apa Mas? Karena kita kan di OI kan ada programnya kan ada sopan Pak ya. Nah bersih-bersih juga termasuk dari kegiatan kami gitu, dari sopan itu. Oh, di lingkungan hidup juga ada? Iya, di lingkungan hidupnya juga ada ya. Itu sering dilakukan Mas dari tahun-tahun sebelumnya dilakukan sama teman-teman OI? Itu sering sekali Pak, sering sekali. Bukan hanya di sini, apa di sungai sama juga? Sama, di sungai, kita di lingkungan juga sama. Oke, jadi harapannya apa untuk para pemuda sekabupaten lah? Mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman OI untuk teman-teman semua ataupun pemirsa yang ada di rumah? Kalau pesan dari saya pribadi sih jangan sampai buang sampah sembarangan lah, supaya kita juga lewat atau apa enak gitu. Mungkin kayak gitu aja Pak. Oke, sekarang kita bersama Mas apa namanya Mas? Mas Ipe. Mas Ipe dari komunitas? Dari komunitas Ikamat Sabah Cirebon Timur. Dari Cirebon Timur Mas? Iya. Luar biasa ini. Ini kita bila di Cirebon Utara, ini di Cirebon Timur. Iya, betul. Nah, apa sih Mas yang menggerakkan Mas Ipe dari Cirebon Timur sampai ke Cirebon Utara sekarang ini untuk bisa sama-sama di acara Saber TPS Liar ini? Alasannya apa? Ya, alasannya kita ingin mewujudkan Cirebon bebas sampah, terus juga ingin menyadarkan kepada masyarakat untuk lebih tertib lagi membuang sampahnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi intinya ternyata masih banyak sekali teman-teman yang peduli. Betul. Jadi teman-teman ini sebagai pemantik juga dan juga sebagai apa ya? Kita juga sempat punya tradisi yang luar biasa sebenarnya Mas Ipe, kerja bakti. Nah itu yang hampir mulai yang hilang ya. Ya. Kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong masyarakat ini sudah mulai hilang gitu. Kebanyakan sekarang dari pemerintah desa atau yang lain ketika gotong royong itu justru dibayar gitu. Ya. Akhirnya yang hilang nama atau rasa gotong royongnya justru hilang. Murni kesadaran mereka untuk peduli. Harapannya apa Mas Ipe dengan program Saber TPS Liar ini? Ya harapannya tidak ada sampah yang liar lagi, tidak ada sampah berserakan dan masyarakat lebih sadar akan lingkungannya. Gitu aja. Oke, teman-teman semua, sekarang kita bersama dengan Mas Wastima. Mas Wastima dari organisasi mana Mas? Organisasi Pecinta Alam Riang Gajiru Anvetur, Orpala RGA dari Sumber. Oh dari Sumber. Wah dari Sumber ini, teman-teman semua. Ini Mas Wastima dari Sumber. Sumber ke sini lumayan jauh ya Mas ya? Lumayan jauh. Kurang lebih 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan. Nah sebenarnya apa sih Mas alasan dari Kang Wastima ini untuk bisa sama-sama dengan kami membersih sampah TPS Liar seperti apa? Alasannya apa Mas? Ini sesuai dengan program kerja ketua kami, yaitu menjaga lingkungan dan kebersihan sekitarnya. Dan kalau dari pribadi sih, ya itu menjaga kebersihan sesuai dengan kaidah Islam. Oke, harapannya apa Mas dengan adanya acara ini? Harapannya apa? Bisa disampaikan nanti, silakan. Harapannya supaya masyarakat bisa terketuk
tidak membuang sampah sembarangan dan bisa perangkat desa memfasilitasi untuk adanya TPS yang tersediakan. Setelah ada kegiatan saber TPS liar di Kapetakan, ya mari kita belajar untuk mendaur ulang sampah, khususnya sampah anorganik. Ya minimal di rumah Bapak Ibu ada 2 jenis tempat sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik untuk sampah-sampah basah dan sampah anorganik untuk sampah-sampah yang kering. Karena sampah anorganik ini memiliki nilai ekonomis. Yang saya bawa di sini kita akan langsung praktek, yaitu dari limbah tutup botol. Ya, yang akan kita jadikan bros seperti ini. Ya, ini untuk anak-anak sekolah juga bisa ya Ibu Kuwu. Ya, kita langsung praktek saja. Ya, mungkin bisa dilihat juga di sini ada sampah. Ini sampah anorganik dari kemasan, bungkus kemasan kopi dan juga es kemasan ya. Ini dari sampah, jadi nggak kelihatan sampahnya ya kalau sudah kita olah. Bu Kuwu malu nggak kalau pakai daur ulang? Bila merek ya, ini juga lebih ada nilai ekonomisnya ya. Ya, sebelum kita praktek, saya mohon kerjasamanya sama bapak-bapak dari Kapetakan. Minimal kita setelah ada kegiatan bersih-bersih tidak membuang sampah sembarangan. Dari diri kita sendiri dulu. Minimal tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ya, siap nggak Bapak? Di sini nih yang saya lihat ada puntung rokok yang berserakan, kita masukkan ke dalam botol dulu. Nah, ini juga untuk mengurangi sampah ya. Jadi kita tingkatkan lagi. Ya, walaupun sepele ya, lihatnya puntung rokok hanya sedikit gitu, tapi kalau kita buang sampah sembarangan, ya dikali 1 orang, dikali berapa orang, dikali berapa tahun, ya itu akan numpuk. Ya, ya. Dan puntung rokok ini sebetulnya Bapak, ya ada manfaatnya untuk pestisida. Ya, setelah kita rendam dengan air, oke langsung saja kita akan praktik. Bapak siap ya? Praktik sampah anorganik. Akan saya bagikan guntingnya, Ibu Kuwu, Pak Camat, Bapak Komandan. Yang sudah saya lingkari digunting, Bapak. Boleh pegang 1. Pegang 1 ya Pak. Ya, satunya Ibu Kuwu. Minimal kita bikin polanya dulu, Bu. Mangga Ibu. 1 digunting. Ya, kalau sudah digunting akan saya bagikan tutup botolnya. Ya, walaupun Bapak yang praktek bisa ditularkan ilmunya kepada anak ataupun tetangga, istri di rumah. Ya, agar Ibu juga di rumah ya menambah penghasilan. Sudah Bu digunting? Nah, saya bagikan. Apa enggak ya? Digunting Pak. Enggak. Yang saya bagikan tali kurnya. Ya, jadi walaupun kita bahannya dari sampah, tidak kelihatan banget sampahnya. Mana ini? Ya, boleh warna pink. Ini 2 ya. Dengan Bapak dengan sampai biru. Ya. Bahannya simple. Ya, hanya memerlukan tutup botol dan juga tali kur. Ya, yang pertama itu akan kita lem. Ya, tengahnya dilem, kemudian baru kita putar. Ya. Kita putar saja sampai membentuk topi. Iya, iya diputar saja dulu Pak. Iya betul. Ayo bisa kita lilitkan dulu Pak, putar. Ya, minimal kita bisa mendaur ulang sampah-sampah yang ada di rumah kita. Ya, baik sampah organik maupun sampah anorganik.
Sampah organik juga sebetulnya simple ya. Bapak Ibu di rumah tinggal buat lubang resapan biopori, kemudian sisa-sisa sayuran atau makanannya kita buang saja ke lubang resapan biopori. Nanti tanah tersebut akan subur dengan sendirinya. Tinggal kita sebar biji-biji apa saja akan tumbuh. Bisa Ibu, ya dililit, putar, iya. Tapi lemnya kan? Ya, nanti tinggal dilem. Oh, nantinya. Ya, setelah Bapak Ibu proses seperti ini nanti hasilnya. Ya, jadi bros. Ya, ini kelihatan dari sampahnya tidak Bapak Ibu? Tidak ya, ada nilai jualnya enggak? Nah, apalagi kalau ibu-ibu di rumah bisa mengumpulkan tutup botol, ya sehari bisa menghasilkan berapa bros, bisa dijual juga ke anak-anak sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau praktik, yang mendaur ulang sampah anorganik. Ya, Bapak Ibu di rumah siap untuk praktik? Ya, dengan tujuannya program Cirebon Katon Bersihe Saber TPS Liar, ya berharap di Kecamatan Kapetakan ini Ibu Kuwu membentuk Kompas. Ya, apa itu Kompas? Komunitas Masyarakat Peduli Sampah. Siap ya Ibu? Ya. Para pemirsa, misi kita hari ini untuk membersihkan sampah liar di Desa Kapetakan telah selesai. Selanjutnya saya akan meminta semua pihak untuk komitmen tetap menjaga agar kawasan ini menjadi kawasan yang bebas sampah. Saya ingin coba minta pendapat Pak Camat, Ibu Kuwu. Bagaimana Pak Camat setelah kita hari ini bersih-bersih dengan Ibu Kuwu, komitmen kita dengan para Kuwu dan Muspika di Kecamatan Kapetakan? Alhamdulillah ya, kelihatan sekali yang tadinya memang tempat sampah liar ini tadinya semrawut, sekarang sudah kelihatan bersih. Memang masih ada beberapa yang harus dibersihkan. Tapi intinya bahwa di sini ditegaskan tidak boleh ada lagi yang membuang sampah secara liar di sini. Tadi juga disepakati akan ditempatkan kontainer sampah di ujung sana dekat pohon yang memang agak tempatnya lebih memungkinkan. Jadi diharapkan masyarakat yang masih saja bandel buang sampah di sini bisa membuang sampah langsung di kontainer sehingga lebih tertib lah, itu seperti itu. Begitu Bu Kuwu. Ya. Bu Kuwu gimana Bu Kuwu? Ya, begitupun saya sebagai Kuwu Kapetakan kepada masyarakat atau masyarakat yang lewat harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Lebih tertib ya, termasuk Bapak Kuwu yang lain ya, di tempat masing-masing. Kita mulai hari ini komit untuk menertibkan sampah, terutama sampah liar. Bagaimana masyarakat disadarkan bagaimana agar membuang sampah minimal pada tempatnya. Ya. Sebelum memilah, mengolah dan lain-lain, minimal sadar membuang sampah pada tempatnya. Ini teman-teman komunitas gimana hari ini? Luar biasa Pak, Ya. masih semangat terus. Semangat terus, jangan pernah menyerah untuk membantu pemerintah Kabupaten Cirebon. Siap. Dari Koramil, dari Polsek juga sama ya komitmennya untuk kita konsisten membantu pemerintah Kabupaten Cirebon menuntaskan masalah sampah. Sebagai bentuk komitmen kita, komitmen moral, hari ini saya minta ngajak semua pihak untuk ikut tanda tangan di spanduk yang mudah-mudahan orang lewat nanti bisa baca bahwa ini menjadi komitmen bersama untuk menyelesaikan sampah liar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam.